Oke, jadi kamu baru memasuki dunia pemrograman kompetitif. Lalu kamu menemukan soal yang kelihatannya menarik dan kalau dilihat cukup gampang sepertinya. Nah, kira pun kamu mencoba dan malah ditampar dengan hasil time limit exceeded. Kamu pun frustrasi dan pada akhirnya menyerah mengerjakan soalnya. Relatable? Tahu nggak sih sebenarnya di pemrograman kompetitif kita punya teknik untuk mengestimasi apakah suatu ide atau algoritma bisa melewati time limit atau tidak. Nah, jadi seandainya terpikir suatu ide yang mana udah jelas secara kecepatan tidak akan melewati time limit, kalian nggak akan mencoba ide yang jelas akan gagal dan menggunakan waktu tersebut untuk memikirkan ide atau algoritma yang lebih efisien lagi. Jadi triknya adalah kamu bisa menghitung banyak operasi yang dilakukan algoritma kamu secara kasar aja di kasus terburuknya. Lalu dari banyak operasi yang sudah dihitung, gunakan estimasi 10 pangkat 8 operasi sama dengan 1 detik. Nah, nanti akan ada catatan tambahan lagi di akhir, tapi kita sekarang masuk langsung ke contohnya aja ya. Nah, ini contoh pertama yaitu penjumlahan deret. Kita diberi sebuah integer n, lalu kita diminta untuk menghitung 1 plus 2 plus 3 sampai plus n. Di sini batasannya n bisa hingga sampai 10 pangkat 18 dan batasan waktunya yaitu 1 detik. Nah, mungkin algoritma yang cukup jelas yaitu ya udah gimana kalau kita tinggal menjumlahkan angkanya satu per satu. Jadi 1 plus 2 plus 3 sampai plus n. Nah, ini bisa dibayangkan lah ya, kalau operasi yang diperlukan untuk melakukan ini itu sekitar N kali operasi penambahan. Jadi misalnya 10 pangkat 18 N-nya, maka kita perlu menjumlahkan banyak angka sebanyak 10 pangkat 18 kali. Nah, algoritma seperti ini, itu algoritma yang kita sebut dengan algoritma ON atau linear dalam analisis kompleksitas algoritma. Nah, ini yang disebut dengan notasi Big O, dan jika teman-teman tertarik definisi matematis atau definisi tepatnya, kalian bisa coba cari aja ya di Google. Nah, mari kita lihat di kasus terburuknya, yaitu biasanya ketika jumlah datanya itu yang paling besar. Nah, di kasus ini N sama dengan 10 pangkat 18 kan ya. Nah, kalau N 10 pangkat 18, maka algoritma tadi akan melakukan 10 pangkat 18 operasi penjumlahan yang kalau kita hitung, itu sama dengan 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat 8, yang mana 10 pangkat 8 itu kan tadi 1 detik ya. Jadi ini sekitar 10 pangkat 10 detik atau 317 tahun. Nah, akibatnya algoritma ini pastinya tentu akan terlalu lambat dan tidak akan bisa melewati time limit 1 detik. Nah, oleh karena itu kita sebelum mengimplementasi kita langsung discard aja ide ini dan coba ide yang lebih efisien. Nah, teman-teman mungkin belajar waktu sekolah menengah dulu kalau ternyata untuk permasalahan ini ada formulanya ya, yaitu N dikali N plus 1 per 2 dibagi 2. Dan ya udah kita tinggal outputkan aja dalam perhitungan satu kali ini. Nah, ini algoritma kita sebutkan dengan O1 atau konstan, yang artinya terlepas berapapun nilai N atau besar data yang diberikan, algoritma kita tetap melakukan banyak operasi yang sama gitu, konstan. Nah, contoh lain nih. Jadi kita diberikan array N buah bilangan bulat, lalu kita diberikan Q pertanyaan. Pertanyaannya itu diberikan A sama B, berapa jumlah bilangan-bilangan dari indeks ke A hingga indeks ke B. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di bawah sini. Di sini kita diberikan array sepanjang 8, lalu diberikan 4 pertanyaan. Contoh, pertanyaan pertamanya kita diminta penjumlahan dari indeks kedua hingga keempat, maka kita jumlahkan saja 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 11. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mungkin algoritma yang cukup jelas dari permasalahan ini, ya udah tinggal kita simulasikan aja untuk masing-masing pertanyaan, kita looping dari A hingga B. Kita jumlahkan satu-satu seperti tadi, dan outputkan hasilnya setelah kita menghitung-hitung. Nah, dari algoritma tersebut, mari kita pikirkan kasus terburuknya ya. Kasus terburuknya tentunya jika N dan Q itu sebanyak mungkin, atau di sini 2 kali 10 pangkat 5. Lalu kita harus menjumlahkan, untuk masing-masing pertanyaan, kita harus menjumlahkan elemen dari awal hingga akhir gitu. Jadi, makin banyak data yang perlu diproses. Nah, akibatnya algoritma ini kira-kira akan memakan Q dikalikan N operasi untuk di kasus terburuknya. Nah, mari kita coba masukkan angka Q dan N terbesar ke dalam rumus ini ya.
Jadi 2 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat 5, ini sekitar 400 kali 10 pangkat 8, dan ini totalnya jadi 400 detik. Dan tentunya ini tidak cukup cepat untuk melewati time limit 1 detik kita di atas tadi. Nah, akibatnya kita perlu memikirkan ide atau algoritma yang lebih efisien lagi. Nah, untuk soal ini specifically, ada ide yang namanya prefix sum. Nah, jadi prefix sum ini kompleksitasnya itu sekitar big O of n plus q, karena dilakukan preprocessing atau pemrosesan awal sebelum algoritma dijalankan se yang sifatnya ON atau linear. Lalu untuk masing-masing pertanyaan, yaitu ada Q pertanyaan, kita mengoutputkan sesuatu dalam satu kali langkah aja menggunakan informasi yang sudah diproses di awal tadi. Nah, kalau kita hitung total operasi yang dilakukan, jadi N sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dan Q 2 kali 10 pangkat 5. Kalau dijumlahkan kita mendapatkan 4 kali 10 pangkat 5, dan ini jauh di bawah 10 pangkat 8 yang rule of thumb kita pakai tadi. Jadi ini harusnya cukup cepat untuk melewati 1 detik. Nah, sebelum mengakhiri, sebenarnya aku ingin mengakui satu hal dulu. Nah, sebenarnya estimasi hitungan tadi itu tidak sepenuhnya akurat karena not all operations are equal. Jadi operasi penjumlahan itu lebih murah atau lebih cepat pemrosesannya dibandingkan operasi perkalian atau pembagian ya tentunya. Dan estimasi penghitungan tadi dibuat lebih menyesuaikan dengan bahasa C++ atau bahasa C. Karena ini bahasa yang cukup umum dipakai digunakan di competitive programming. Mungkin teman-teman kalau menggunakan bahasa lain seperti Python atau Java yang cenderung lebih lambat daripada C++, tentunya perlu menyesuaikannya. Tetapi di tahap awal journey pemrograman kompetitif teman-teman harusnya tidak terlalu berpengaruh sih. Nah, lalu angka 10 pangkat 8 itu sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana ya. Jadi itu estimasi kasar aja. Eh, Selagi ngebikin video ini ada ketemu Grandmaster yang menggunakan estimasi 4 kali 10 pangkat 8. Ada juga yang menggunakan sekitar 10 pangkat 9, tapi tentunya ini bervariasi tergantung operasi apa yang teman-teman lakukan. Tetapi angka 10 pangkat 8 inilah yang cukup umum digunakan dan cocok untuk berbagai jenis operasi. Nah, ini juga yang diajarkan ya oleh tim Toki atau tim Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi dari sini aku ambil angka dari situ aja sih. Nah, oke, sebagai penutup, aku sangat menyarankan teman-teman baca materi ini, materi khusus pemrograman TLX ini, terkhususnya di section 8 ya. Di situ ada informasi lebih tentang analisis kompleksitas, dan teman-teman bisa coba kuis analisis kompleksitas untuk menguji pemahaman teman-teman.